Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Basyarah di channel Abbas Farm. Sebelum saya mulai, silahkan klik subscribe dan klik loncengnya, kemudian di like, dan jika ingin berdiskusi silahkan isi kolom komentarnya. Agar ilmu mengenai hidroponik ini tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia, silahkan share video ini. Mungkin Bass Lover selalu menunggu panen setiap 1 bulan atau mungkin 2 bulan, menunggunya lumayan lama ya. Nah, video kali ini saya akan memberikan tips jitu agar bisa panen setiap minggu di rumah. Apa saja strateginya? Check it out. Strategi yang satu yaitu menentukan jumlah lubang tanam. Tentukan jumlah tanaman yang akan dipanen setiap minggunya. Misalkan jumlah tanaman yang akan dipanen itu sebanyak 10 tanaman setiap minggu. Jadi perhitungannya, anggaplah siklus panen itu selama 4 minggu setelah tanam. Artinya 10 tanaman dikali 4 minggu ditambah 10 lubang tanam sebagai cadangan. Jadi Bass Lovers perlu memiliki total 50 lubang tanam. Dari 50 lubang tanam itu, siapkan 30 lubang tanam untuk permajaan. Sedangkan sistem pendewasaan, siapkan sebanyak 20 lubang tanam. Strategi yang kedua yaitu pembibitan atau penyemaian. Melakukan pembibitan setiap 1 minggu sekali. Karena direncanakan panen 10 tanaman setiap minggu, maka bagi pemula sebaiknya menyemai sebanyak 20 benih. Dengan asumsi 75% keberhasilannya. Kecuali jika sudah mahir dalam pembibitan. Lakukan pembibitan di hari Sabtu jam 6 sampai jam 8 pagi dan disimpan di tempat yang gelap selama 24 jam. Pada hari Minggu antara jam 6 sampai dengan jam 8 pagi, benih disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Sebaiknya diberi atap atau disimpan di tempat yang ada atapnya. Ini untuk menghindari kerusakan akibat terkena hujan. Setiap hari melakukan pemantauan sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Yang dipantau yaitu volume air dan juga ketinggian air itu sekitar 1 cm. Dan tanamannya itu sendiri, apakah pertumbuhannya bagus, terlihat segar, atau ada yang kering. Setelah 14 hari atau 2 minggu, bibit dipindahkan ke sistem pendewasaan. Strategi yang ketiga yaitu melakukan permajaan. Siapkan tempat untuk permajaan sebanyak 30 lubang tanam. Jarak antar lubang bisa rapat di sistem permajaan ini, yaitu dengan jarak sekitar 10 cm atau 8 cm. Beri nutrisi di kisaran 500 sampai dengan 700 ppm. Pilihlah 15 bibit yang paling baik atau yang paling bagus pertumbuhannya dari 20 bibit yang sudah disemai. Setiap hari jangan lupa lakukan pemantauan antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Yang dipantau adalah volume airnya jangan sampai kekurangan, kemudian nutrisinya di antara 500 sampai dengan 700 ppm, dan juga tanamannya apakah terlihat pertumbuhannya bagus, segar, atau mungkin ada yang kering. Setelah 14 hari atau 2 minggu, pindahkan tanaman ke sistem pendewasaan. Strategi yang keempat yaitu melakukan pendewasaan. Siapkan tempat untuk pendewasaan sebanyak 20 lubang tanam. Jarak antar lubang 15 cm, 20 cm, atau jika tanaman yang sifatnya melebar seperti selada itu sekitar 30 cm. Beri nutrisi di kisaran 800 sampai dengan 1000 ppm. Pilihlah 10 tanaman yang pertumbuhannya paling bagus. Seperti biasa, lakukan pemantauan setiap hari di antara jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Yang dipantau adalah volume air jangan sampai kurang. Kemudian nutrisi di antara 800 sampai dengan 1000 ppm. Dan juga pantau tanamannya apakah terlihat pertumbuhannya bagus, segar, atau mungkin sebaliknya. Setelah 14 hari atau 2 minggu, tanaman bisa dipanen pada hari Sabtu atau Minggu.
saya simulasikan saja biar lebih jelas dan ada gambaran buat bass lover semua. Tadi contohnya adalah 20 benih ya untuk pembibitan ya, itu di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua juga 20 benih ya. Di minggu ketiga juga itu sebanyak 20. Nah, yang minggu pertama saya beri warna biru ya. Itu di minggu ketiga sudah dipindahkan sebanyak 15 ya di permajaan. Kemudian setelah memasuki minggu keempat juga pembibitan sebanyak 20 benih ya. Nah, yang di minggu kedua itu sudah berubah ya. Sudah dipindahkan ke sistem ke permajaan sebanyak 15. Nah, pada saat memasuki minggu kelima, pembibitan kembali dilakukan sebanyak 20 ya. Nah, yang minggu ketiga ini saya beri warna kuning ya. Nah, itu sebanyak 15 ya. Kuning ya. Nah, di minggu kelima ini yang warna biru itu sudah dipindahkan ke pendewasaan ya. Saya copy saja, ini sebanyak 10 ya. 10 tanaman yang dipilih yang terbaik ya. Kemudian memasuki minggu ke-6 ya, kembali dilakukan pembibitan sebanyak 20 ya. Dan yang minggu keempat ini saya sekarang beri warna hijau ya. Warna hijau ini sebanyak 15 ya. Dan ini yang warna krem ini ya, dipindahkan ke pendewasaan sebanyak 10 ya. Nah, memasuki minggu ke-7 kembali dilakukan pembibitan sebanyak 20 ya. Dan permajaan yang minggu kelima saya sekarang beri warna ungu lah ya, ungu. Nah, itu sebanyak 15 ya. Nah, di sini yang dipindahkan ke pendewasaan adalah yang warna kuning sebanyak 10 ya. Next 10. Nah, yang warna biru ini sudah panen sebanyak 10 ya, di minggu ke-7 ya. Nah, kemudian sekarang masuk minggu ke-8, pembibitan kembali dilakukan sebanyak 20. Dan di sini yang minggu ke-6 sekarang beli warna apa ya, biru tua ya. Nah, biru tua itu dipindahkan ke permajaan sebanyak 15 ya. Sedangkan yang warna hijau sini sudah dipindahkan ke pendewasaan sebanyak 10 ya. Dan yang warna krem ini panen di minggu ke-8 ya. Dan ini seterusnya seperti ini siklusnya ya, sehingga bisa terlihat bahwa panen setiap minggu ya. Setelah memulai pembibitan dimulai dari minggu 1, mulai panen di minggu ke-7, dan seterusnya panen sebanyak 10 tanaman. Itu saja simulasinya, mungkin ada gambaran ya buat bass lover semua. Nah, itu dia strategi jitu dari saya. Bass lovers dapat mencobanya dan mudah-mudahan dapat mempraktekannya ya. Mungkin apabila bass lovers menemukan strategi yang lebih jitu lagi dari yang saya sampaikan sekarang ini,
maka silahkan berdiskusi dengan saya. Itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik loncengnya. Kemudian like, dan jika ingin berdiskusi silahkan isi kolom komentar. Jika informasi mengenai hidroponik ini sangat berguna dan ada teman-teman yang menyukai hidroponik, silahkan berbagi mengenai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.